Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Saya Rifka Fadilah dari SMA Negeri 1 Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Di sini saya sebagai tim dewan yang berposisi sebagai pembicara pertama tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu sebagai negara berkembang, dewan ini akan secara agresif memprioritaskan perhatian pada manufaktur skala besar dibandingkan dengan UMKM. Nah, di sini saya sebagai tim dewan tidak setuju dengan gagasan ini karena menurut saya UMKM di Indonesia itu harus lebih ditingkatkan lagi daripada mendukung manufaktur skala besar apalagi secara agresif yang dimana akan menomorduakan atau bahkan menghilangkan UMKM. Nah, sebelumnya UMKM itu adalah usaha mikro kecil menengah yang merupakan istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada usaha ekonomi produktif perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, jadi di sini memang sudah ditetapkan bahwa UMKM itu bertujuan untuk memajukan perekonomian negara kita melalui masyarakat kecil menengah, dan menurut saya hal tersebut tidak bisa dihilangkan seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah tadi. Kemudian dalam pasal 33 ayat 2 yaitu yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi UMKM di sini berperan untuk mengelola hasil bumi kita di Indonesia, sehingga jika ditiadakan maka siapa yang akan mengolah ini? Seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Nah, manufaktur di bidang perindustrian itu tidak mengelola ini lagi karena mereka memang mempunyai target saham mereka sendiri, sehingga mereka tidak akan mengurus ini. Jadi siapa yang akan mengurus jika bukan UMKM? Seperti itu. Kemudian dari yang dikatakan oleh tim pemerintah mengenai dampak-dampak yang akan terjadi bila UMKM itu didukung atau terus diadakan, menurut saya hal tersebut tidak benar karena kesejahteraan rakyat itu juga bergantung pada UMKM, di mana pekerjaan mereka itu bergantung pada UMKM juga, yang dimana tidak semua masyarakat kecil menengah itu bisa bekerja di bidang perindustrian, di bidang manufaktur tadi, Dewan Juri yang terhormat. Di sini bisa saya sanggah sedikit mengenai sulitnya dikontrol kesuksesan bagi para pekerja UMKM. Di situ menurut saya tidak benar karena tadi alasan yang dimasukkan dalam tim pemerintah tadi mengatakan bahwa mereka menyalahgunakan modal dan lain sebagainya. Di sini mungkin hal tersebut bukan kesalahan daripada mereka sendiri. Kesenjangan sosial itulah yang membuat mereka terpaksa melakukan hal tersebut. Kesenjangan ekonomi mereka memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Jadi menurut saya jika UMKM ini itu didukung, hal tersebut bisa terhindar karena di sini juga jika pemerintah lebih mendukung manufaktur maka UMKM di Indonesia akan dinomorduakan seperti itu, bahkan seperti yang dikatakan tim pemerintah ditiadakan seperti itu. Kemudian kesejahteraan rakyat tadi bergantung kepada UMKM yang dimana kekurangan tenaga kerja di Indonesia itu tidak sepenuhnya harus disalurkan kepada manufaktur, di mana tenaga kerja Indonesia juga bisa memuat usaha mereka sendiri di bidang UMKM daripada mereka harus bekerja di manufaktur, karena dampak-dampak negatifnya ada juga, Dewan Juri yang terhormat. Sebagai contoh, saya mengambil para pekerja buruh yang bekerja di bidang industri itu biasanya terdapat penekanan terhadap pekerjaan. Seperti yang dikatakan tim pemerintah juga mengatakan bahwa akan ada risiko kematian dalam bekerja karena penekanan tersebut. Hal tersebut benar. Saya membenarkan hal tersebut karena memang tingkat risiko kematian pekerja di bidang perindustrian itu memang tinggi, apalagi kecelakaan saat bekerja seperti itu. Nah, di sini biasanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di bidang perindustrian akan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menindas para pekerjanya, yaitu buruh-buruh tadi, sehingga bisa beresiko terhadap hal tersebut. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian di sini UMKM tidak salah dalam mengelola masyarakat, dan masyarakat juga tidak salah dalam mengolah UMKM menurut saya. Di sini karena adanya masalah pembangunan ekonomi yang dimana mengakibatkan hal ini bisa terjadi, yakni bukan karena kesalahan UMKM. Maksud saya di sini kesenjangan ekonomi bisa terjadi bukan hanya karena UMKM. Jadi ada beberapa faktor yang setelah saya rangkup, yaitu pertama kurangnya modal dan sumber daya manusia.
Nah, modal yang kurang dengan sumber daya manusia yang tidak terpenuhi bisa mengakibatkan adanya kesenjangan ekonomi di Indonesia. Nah, apalagi jika UMKM ini dihilangkan, apalagi ditiadakan, seperti itu Dewan Juri yang terhormat, maka akan lebih menurun lagi krisis ekonomi kita, seperti itu. Kemudian adanya laju pertambahan penduduk yang tinggi. Di Indonesia laju pertambahan penduduk itu sangat tinggi, bahkan menurut saya. Jadi, ketika penduduk sudah semakin bertambah, sedangkan lapangan pekerjaan kita hanya berfokus kepada manufaktur saja, maka hal tersebut bisa menimbulkan banyaknya pengangguran karena tidak semua masyarakat kecil menengah itu bisa bekerja di manufaktur, industri-industri, dan perusahaan-perusahaan. Jadi dengan adanya UMKM, hal ini bisa dinetralisir. Mereka bisa membuka lapangan pekerjaan mereka sendiri, mereka bisa membuka usaha mereka sendiri tanpa harus bermigrasi ke kota seperti itu. Nah, dampak negatif dari manufaktur ini juga terhubung ke dalam hal tersebut, yaitu contohnya urbanisasi, yang dimana urbanisasi ini adalah perpindahan masyarakat desa ke kota. Dan apabila hal tersebut terjadi karena UMKM ditiadakan sehingga mereka harus bekerja di dalam perusahaan, maka akan meningkat kembali populasi masyarakat di kota. Sehingga jika populasinya bertambah, apabila terjadi PHK atau pemecatan secara berkala, dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Dewan Juri yang terhormat, itu justru merugikan negara kita, seperti itu. Kemudian kesenjangan dalam pendapatan di bidang hal tersebut juga, contohnya seperti ini Dewan Juri yang terhormat, para pekerja yang bekerja di perusahaan akan mendapatkan gaji yang tidak sesuai, yang dimana sekarang tingkat kejujuran para pekerja yang memang memiliki kekuasaan lebih itu sudah tidak ada lagi, bisa dibilang sudah luntur seperti itu. Jadi gaji mereka akan berbeda dengan pengendali modal, sehingga di sini terjadi kesenjangan pendapatan seperti itu. Jadi mereka gajinya tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah tadi, itu tidak benar mengenai pendapatan tetap dan lain sebagainya, mengingat sekarang tingkat kejujuran bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan itu sudah semakin rendah. Nah, seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mengenai hal ini, sebagai tim Dewan, saya tentu sangat tidak setuju, dan argumentasi yang saya sampaikan juga menurut apa yang saya pikirkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dewan Juri yang terhormat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.